Halo sahabat energi, apa kabar? Semoga sehat selalu dan apa yang kalian kerjakan bisa selesai dengan baik ya. Kali ini kita akan bahas tentang energi terbarukan yang bersumber dari matahari, panel surya. Untuk informasi, panel surya berbeda dengan water heater walaupun sama-sama diletakkan di atap bangunan. Water heater hanya digunakan untuk air panas dan sumbernya dari panas matahari. Sedangkan panel surya dapat digunakan sebagai pembangkit listrik kebutuhan sebuah bangunan yang sumbernya dari cahaya matahari. Ada 3 sistem panel surya yang bisa digunakan secara umum. Yang pertama, on-grid. Sistem on-grid adalah sistem kelistrikan yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan PLN atau grid, yang artinya bersama pembangkit listrik lainnya ikut menyuplai beban di jaringan listrik yang sama. Dalam sistem on-grid, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, hanya mendapat pencahayaan sehingga menghasilkan energi listrik ke beban pada saat siang hari. Sedangkan pada malam hari, PLTS tidak beroperasi dan beban disuplai oleh pembangkit lainnya, yaitu grid atau PLN. Panel surya mampu menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi listrik berupa arus DC. Arus listrik DC dari panel surya tersebut diubah menjadi arus listrik AC melalui inverter untuk bisa dikonsumsi pemilik rumah. Daya listrik yang tidak habis dikonsumsi akan mengalir masuk ke jaringan PLN dan dicatat oleh KWH Exim, ekspor import, sehingga bisa mengurangi tagihan listrik atau bisa ekspor hasil listrik dan dibeli oleh PLN. PLN akan membeli listrik dengan harga 65% dari tarif dasar listrik. Namun sistem ini memiliki kekurangan, yakni jika terdapat mati listrik dari PLN, maka hunian juga akan mengalami mati listrik. Mengingat dalam pembangkitannya, PLTS on-grid bergantung dari listrik PLN untuk dapat menggenerasi listrik. Karena sistem on-grid ini tidak harus menyuplai beban pada malam hari, maka baterai tidak diperlukan. Sehingga sistem ini menyebabkan harganya jauh lebih murah. 2. Sistem off-grid. Sistem off-grid adalah sistem kelistrikan yang bersumber independen dari matahari. Sistem off-grid bekerja dengan menghasilkan listrik dari panel surya dan menggunakannya untuk mengisi daya baterai surya melalui pengontrol pengisi daya. Listrik itu kemudian dikonversi menggunakan inverter sehingga dapat memberikan daya pada peralatan rumah. Menyimpan daya listrik dalam baterai surya memungkinkan energi matahari untuk memberikan daya peralatan listrik bahkan di malam hari atau intensitas cahaya matahari yang bervariasi. Salah satu keunggulan sistem off-grid bila dibandingkan dengan sistem on-grid yaitu dapat tetap menyediakan listrik jika terjadi pemadaman listrik dari PLN. Namun sistem ini memiliki kekurangan, yaitu sistem off-grid masih tergolong sangat mahal karena harga dan volume baterai menjadi sangat tinggi. Komponen utama dari sistem off-grid adalah panel surya, solar charge controller, inverter, dan baterai. Inverter yang digunakan dalam sistem off-grid berbeda dengan sistem on-grid. Pada sistem off-grid, inverter yang digunakan adalah inverter dengan kemampuan bidireksional, sehingga mampu mengisi baterai dan mengambil listrik dari baterai untuk digunakan ke beban. 3. Sistem hybrid. PLTS hybrid merupakan sistem listrik tenaga surya yang mengakomodasi sistem on-grid dan off-grid. Kita bisa mengkoneksikan listrik langsung ke PLN, namun juga bisa menyimpan energi listrik ke baterai untuk digunakan saat pemadaman atau malam hari. Jika seandainya terjadi pemadaman listrik secara total, rumah akan mengambil listrik dari baterai yang listriknya disuplai oleh solar panel. Dengan kata lain, dalam kondisi pemadaman listrik, kita masih bisa beraktivitas karena ada pasokan cadangan listrik dari baterai. Namun karena adanya fitur baterai ini, PLTS hybrid umumnya ditawarkan dengan harga investasi yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan PLTS on-grid. Itulah 3 sistem panel surya yang dapat digunakan secara umum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika ada pertanyaan, bisa komen atau email di badinergi@gmail.com. Atau jika kalian tidak mau ketinggalan informasi tentang energi terbarukan, kalian bisa subscribe YouTube channel Badi Energi. Terima kasih dan sehat selalu sahabat energi.